Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Nur Salim channel Wong Deso. Siang hari ini kita menuju bandara bersama Mas Darko dan Mas Ridwan Zakaria. Oke, kemana tujuan kita? Kita akan mengantar salah satu pekerja migran Indonesia kita yang hari ini akan berangkat pasca cuti kemarin sebelumnya. Dan nanti kita akan berbincang-bincang dengan PMI kita. Jangan kemana-mana, tetap di Nur Salim. Halo pemirsa, ini dia Mas Darko sudah mulai memegang setir. Ini Mas siap ya Ridwan yang pengaman ya. Oke, yang jelas utamakan keselamatan ya. Mas Ridwan nyaman di depan? Insya Allah saya selalu nyaman. Alhamdulillahirobbilalamin. Yang Pak mobil udah ngopi. Amin. Ya, yang bawa mobil sudah ngopi. Keadaan hatinya tenang itu. Tenang selalu ya Mas Darko ya. Insyaallah. Mungkin ini seri yang kedua yang akan tampil di channel Nur Salim Wong Deso. Dimana yang pertama sebelumnya adalah pendampingan PMI atas nama Ibu Surni yang akan berangkat ke Kuwait. Dan hari ini pendampingan PMI yang akan berangkat ke Saudi Arabia. Jadi ini seri yang kedua. Qatar. Ralat. Qatar. Orang mau musuh bisa tiba-tiba beruduk malam ini. Baik pemirsa, tanpa lama-lama ini di samping saya mumpung ada kesempatan untuk bisa berbincang-bincang dengan pekerja migran kita yang merupakan Wonder Woman, yang merupakan pahlawan bagi keluarganya, pahlawan bagi negaranya, pejuang devisa negara kita. Tak mau membuang kesempatan yang sangat berharga ini di hari ini, hari Kamis tanggal 25 Februari tahun 2021 pukul 15.00 waktu Indonesia bagian Barat. Langsung saja, gak pakai lama, gak pakai ribet ya, sudah ada di samping kita narasumber kita. Selamat siang Mbak. Selamat siang. Ke sini dong Mbak, kan wajahnya ditutup gak kelihatan. Tenang. Dengan Mbak siapa? Mbak Serenity. Mbak Serenity. Mbak Serenity, panggilannya Mbak Niti ya? Nengsi. Oh panggilannya Nengsi, gimana jauh banget namanya? Sariningsi. Oh Sariningsi, panggilan Nengsi. Korek-korek. Rupanya Mas Darko nggak terima. Apa kok? Vitamin K. Vitamin Oh, Eko barusan ngobrol. Haji bolot. Buka dua katanya. orang dong. Lu merasa Ini dua teman kita ini, teman-teman, dia selalu bercanda, tapi selalu saling melengkapi satu sama lainnya. Ketika satunya tidur, satunya menjaga. mengganggu satu sama lain. Tadi saya lihat tidak mengganggu, tapi malah menjaga sampai nyamuk satu pun ditangkap, gitu ya. Vlog. Mbak Ningsih, gimana kabarnya Mbak Ningsih? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah, sudah siap untuk berangkat hari ini. Siap. Persiapannya apa saja yang sudah disiapkan? Ya, semuanya sudah disiapkan. Dokumennya sudah? Ya, alhamdulillah. Paspornya sudah? Sudah. Apalagi selain paspor? Ya, semuanya dokumen-dokumen yang dibutuhkan. Apa bisa sebutkan Mbak untuk pembelajaran, edukasi, ID, ID, paspor, tiket, tiket, swab, ya, tes PCR ya? Ya, Oke. Kemarin hasilnya negatif ya? alhamdulillah. Alhamdulillah. Semoga sukses ya Mbak. Gimana pengalaman Mbak selama didampingi oleh Mas Darko dan Mas Ridwan? Alhamdulillah sangat baik. Alhamdulillah. Memuaskan atau tidak? Memuaskan. Memuaskan. Kalau tidak memuaskan sampai bilang ke saya. Nanti ini saya kasih sanksi berlipat-lipat ganda. Kayak amalan berlipat-lipat. Jadi selama didampingi Siapa? Mas Darko, Mas Ridwan menyenangkan ya. Iya. Tidak ada tekanan, Enggak ada, baik sekali. tidak ada paksaan, Enggak ada. tidak ada pelecehan, Enggak ada. tidak ada rayuan, Enggak ada.
Ada dong. Awas, kalau ada rayuan lapor ke Aku lari saya. supaya dia Mbak makan dong, jangan makan. Itu rayuanku gitu. Mbak Ningsi sudah ngabari ke keluarga dalam hal ini mau berangkat Iya, udah. ke suami ya. Iya. Oke. Mbak Ningsi meninggalkan anak berapa di rumah? Satu. Anak satu usia 18 tahun. usia 18 tahun. Udah besar ya, putra putri? Putra. Alhamdulillah. Semoga bisa sampai kuliah ya. Insya Allah. Amin. Amin amin. Tak doakan semua nih, ada doanya Mas Darko dan Mas Ridwan Zakaria. Yang mendoakan semoga putra Mbak Ningsi bisa menempuh pendidikan sampai dengan strata S1. Aslinya mana Mbak? Cianjur. Cianjur Selatan atau kota? Selatan. Selatan. Nama daerahnya apa? Daerahnya Tanggeng. Tanggeng. Ya. Itu desa atau kecamatan atau Kecamatan. kecamatan Tanggeng? Desa Desa Hamera. Hamera. Ya. Ada juga ya desa Hamera ya. Hamera kecamatan Hamera. Tanggeng. Habibu. Rupanya Mas Darko. Halo. Habibi Hamera Habibi. Yang merah. Hamera bukan Ya, Umar. bukan lampu merah ya. Ini pas banget ini momennya lampu merah ini. Ya, Taib. istimewa. أنا أبغى أتكلم مع أختي يا نينسي. Ya, Baba. Makanya suruh bahasa Arab. Alas. Tambahnya belum melepok. Ya, ada. Ya, Baba, Stevie. شوف تتكلم عربي. ما شاء الله. أنا بس شوية كلمة ما في مشكل. ما في مشكلة يلا. يا نينسي أنت كم عندك ولد في البيت الحين؟ الحين واحد واحد بس بس. مو تاني. لا. ما شاء الله. كم عمرك ولد؟ كم يعني تسأل كم عمرك عمرها يعني Oh. لازم تتكلم كم عمرها يعني أنا عمرهم خلي لا عمرهم يعني تكلم أنا عليها كلم علي يعني alasan أنا salah? Salah. غلط Oh, صلاح غلط. jadi asal انت خربان صلاح Oh, أيوة. ada muharban ya? ايوه يعني صلاح صلاح راسك Kalau anak muharban itu artinya apa? Cerdas ya? ها Muharban artinya cerdas. انت muharban jadi orang cerdas cerdik bijaksana Oh, muharban namanya jadi kalau cerdas bahasa Arabnya muharban. ya Saya senang sekali bahwa hari ini juga ditemani Mas Ridwan yang sangat muharban. Mas, bentar Mas. Saya jelaskan ya. Sampean jangan dengar dari keterangan Sudarko. Loh, kenapa ketawa? Mukarban itu otaknya yang nggak bener. Oh, otaknya nggak benar. Iya. Katanya tadi cerdas. Saya nggak tahu Darko. Darko Oh. sekarang kan naon deh darah cocot. kasihan dia potong mas Ya, Ningsi, Afwan. Is tujuan inti Bahasa Indonesia tujuan. Alas anak taban kalau ma Baba. Tujuan. taban. Apa arti taban? ya capek deh Oh, capek deh. capek deh takban deh Dia nih ini si taban kala mana? sahih Sah? sahih Les taban. عشان ذهب لا Zahab. Masya Allah. Aduh teman-teman, saya ini sungguh depresi mendadak ini ya. Bahasa Arabnya sangat-sangat lupa karena saya sangat-sangat jauh sekali sudah tidak menggunakan bahasa Arab dengan baik dan benar. Ini saya sangat malu. Wajar karena saya juga bilang testahi lazim As? lazim ta'allim ada muskilah ada muskilah lazim lazim ta'alim apa artinya? Makan. yani kamu harus belajar Oh, harus belajar. kalau sampai belajar Mas Nur lu balik-balik berbes
kan bisa kurang bahasa Arab. Oh. No. Jadi nyongnya bisa maca bahasa Arab, Bahasa Arab bisa ngurus Arab. bisa ngajar bahasa Arab kayak gue. Ya. Ah, Sini nyong berpas berbaik. pemirsa jangan kaget karena di sini ada banyak bahasa. Tadi bahasa Indonesia dimulai, yang kedua bahasa Arab, yang ketiga ini bahasa ngapak. Ini berbes ngapak. Kalau Arabnya itu Arab berbes ngapak gimana? Oh, badan kali min bed. Kita sawi makulat. Badan gak ada sama-sama. Oh. Sawah-sawah. Iwa. Oh. Gila. Anak presiden awal SBY. Bukalam. Badan lasim. Inta kuis. Oh. Sama ewa. Sah. Kulo napar subul. Bisa dia ambil Khaliji. Qatar. Wala Emirat. Wala lasim inta. Yani sugul kois. Ayo. Sana parsuk ada nusi kois. Ayo. Tiga bapak sila. Apa artinya tadi Mbak Ningsi? Ngomong apa? Bilang berbes ngomong bahasa Arab kayak gue. Ini artinya apa tadi Mbak Ningsi? Nggak tahu. Nggak tahu artinya. Karena saya juga nggak tahu apa yang dikatakan Mas Darko ini. Sangat membingungkan. Bahasa Arab dengan lughat ngapak. Nah, ini kalau bahasa Arab dengan lughat Sunda gimana? Cianjur. Nggak tahu. Coba ngomong bahasa Arab. Ya ini sih. Mungkin kalau ma'ana lughat al-Arabiyah bil basis Sunda wa Cianjur. Masuk kerannya bawa taban anak kalam. Taban. Ya. Masyaallah. Nanti Nanti sawi message nanti ida enti hija fi Qatar. Insya Allah. Sukses ya nih ya. Tamam. Pesawatnya menggunakan pesawat apa Mbak Ningsi hari ini? Qatar Airways. Qatar Airlines. Airways. Airways, bukan air toilet ya. Bukan air toilet. Oke. Jadi sudah berapa kali nih naik pesawat nih? Nggak tahu. Nggak begitu. Oh sudah nggak dihitung. Ini saking banyaknya ini. Pesawat radio, pesawat telepon, Oh iya betul juga ya. pesawat terbang. Oh iya nih. Betul juga ya. Saya ngomong nggak lengkap ini. Duh, masya Allah. Teman-teman, ini Dan Abuya alas Ta'ban. Walakin mafi karban ya, yani miyah khois. Aksan ana iji fi Indonesia wa abguruh alal Qatar wa baden suhul wa baden jibirotib wa baden apa transfer bahasa Arabnya? Apa? Transfer. Ya. Hawil Fulus. Kowil fulus. Hawil Fulus. Hawil fulus. Masya Allah. Mbak Ningsi bisa ceritakan nggak pengalaman Mbak Ningsi di Qatar itu seperti apa kerja di sana itu? Seperti apa? Seperti di Indonesia. Seperti di Indonesia. Iya. Apa yang Mbak Ningsi lakukan di sana hari-harinya? Hari-harinya ya kerja. Belanja, kerja. Seperti apa kerjanya? Ngurus anak, antar anak jemput sekolah. Ngurus anak, masak juga. Kalau masak enggak. Cuci baju. Nyuci baju, beres-beres rumah gitu ya. Beres-beres enggak. Oh beres-beres enggak? Iya. Hanya cuci baju sama nganter anak. Iya, anak sekolah. Anak sekolah. Berapa anak yang diantar? 1 atau 2? 2. Iya. Oh, awal berangkat tahun berapa? Apa? Awal berangkat ke Qatar tahun berapa? Tahun 2000. Tahun 2000 dan sekarang sudah tahun 2001. Wow. 2021, 11 tahun. Wow, 11 tahun. Ya. Baru pulang atau sudah sering pulang? Enggak, udah 3 kali pulang. Udah 3 kali pulang. Masya Allah, ini sudah sangat berpengalaman sekali ya. Sudah sering diajak majikan atau user ke keliling kota Saudi, mungkin umroh atau Alhamdulillah, udah kemana-mana. oh sudah kemana-mana. Negara mana yang sudah di Amerika. Amerika juga? Jerman.
Jerman, Thailand, Thailand, terus Maldives. wah, ini Mas Darko kalah ini. Kamu belum diajak ke Saya sudah Amerika. keliling dunia mas. Mas Ridwan juga sama. Keliling dunia. Sudah ke Chicago. Terus di Koko. Jadi Terus kali Pondok. Kali Pondok California ya. ini teman potret, tidak semua pekerja migran kita di luar negeri itu bermasalah ya. Ada juga pekerja migran kita yang sukses di sana. Kayaknya nggak sukses. Salah satu contohnya adalah Mbak Ningsi ini. Ketika beliau berangkat tahun 2000 dan mendapatkan majikan yang bagus, kemanapun majikannya pergi, beliau selalu diajak ya, baik ke Amerika, ke Jerman, ke Thailand. Ini mungkin bisa jadi impian semua pekerja migran kita di luar negeri sana. Semoga pekerja migran kita di luar negeri, baik di Saudi, Qatar, Kuwait, itu bisa memiliki nasib yang sama seperti Mbak Ningsi, atau bisa memiliki kesempatan yang sama, diajak oleh usernya, majikannya, diajak umroh terutama ya. Alhamdulillah, ini suatu nikmat yang luar biasa. Mbak Ningsi boleh tahu gajinya berapa Mbak? Apa? Gaji Mbak di sana 1 bulan? 1 bulan ya. Masa harus dibilangin tak? Enggak, untuk supaya kita tahu gaji di Qatar berapa. Ya Berapa? nggak sama semuanya. Dari jabatan masing-masing. Iya. Kalau Mbak Ningsi berapa? Ada berapa real atau berapa dolar? Kalau saya bukan dolar, real. 2000 real. Ya. Realnya real Qatar ya. Iya. Luar biasa. Kalau boleh tahu Mbak Ningsi dulu sekolahnya lulusan apa? Aduh, tanya lulusan. Apa SMK? Ya enggak kecil. Oke. Apa yang melatar belakangi Mbak Ningsi dulu, kalau boleh tahu, izin melatar belakangi niat untuk berangkat keluar itu karena apa? Karena ingin bantu suami Ya, atau karena ekonomi. Yang paling penting. karena ekonomi ya? Pengen bantu suami ya? Ya iya, sebagai suami, bantu anak, bantu orang tua. Bantu orang tua. Alhamdulillah, dan sekarang sudah kecapai ya Mbak ya? Alhamdulillah. Sudah bantu suami, sudah punya rumah, Alhamdulillah. sudah punya tanah, Alhamdulillah. kebun. Alhamdulillah semua. Tinggal ini anak kuliah sampai sekolah strata sarjana ya Mbak ya. Insya Allah. Amin. Amin. Dan teman-teman yang masih selalu stay tune di Nerusalimong Deso, Mas Ridwan juga sebetulnya purna PMI, mantan TKI yang pernah di Arab Saudi, dan Mas Darko juga pernah di Saudi. Namun nasib mereka berdua jauh berbeda dengan nasibnya Mbak Ningsi ya. Kalau mereka berdua Mbak pulang itu hanya bawa kolor. Hanya bawa kolor. Dan pulangnya juga lewat jalur tarhil. Ini enggak. Kecuali pemutihan. Kecuali Mas Ridwan ya. Mas Ridwan bukan dari jalur tarhil. Saya dari jalur resmi mas. Jalur resmi, ya semua. Eko juga resmi awalnya, tapi kemudian dia jadi kaburan. Ya, ini kaburan karena panggilan jiwa. Luar biasa. Tapi dari kabur itu beliau mendapatkan sesuatu yang sangat berharga, yaitu bertemu dengan banyak pekerja migran kita, banyak cerita tentang persoalan-persoalannya dengan ceritanya masing-masing gitu ya Mas Darko ya. Yap. Dengan cerita yang berbeda-beda gitu ya. Yap. Ada yang gagal, ada yang gagal banget, ada yang gagal sedikit, ada yang separuh gagal gitu ya. Dan variasi ya kegagalannya, tingkatannya. Ya, nasib sih memang nasib, tapi kan kemudian dari setiap masalah itu ada solusi yang harus diurai. Apa solusinya? Dan tadi kami sangat perlindungan dalam hal ini, pemerintah harus merumuskan skema yang jelas. Ketika pasar-pasarnya itu ada, demand yang ada, sekarang ininya supply-nya juga harus jelas. Supply-nya harus jelas. Supply dan demand itu berimbang.
Oh, maksudnya imbang itu gimana? Bisa dijelaskan? Ya, artinya ekspektasi dari para user di negara-negara perempatan itu harus kita fasilitasi. Jadi ya gini, mereka butuh profesional, kita kirim profesional. Dalam arti profesional di sini bahwa si user itu sudah yakin bahwa orang yang kita terima untuk bekerja di rumah kita itu harus betul-betul sudah menguasai bahasa. Kadang-kadang kan gimana ya? Ada juga yang belum menguasai bahasa ditempatkan. Nah, justru itu yang kita sampaikan karena itu penting. Kalau orang sudah tahu bahasa, minimal tahu kondisi emosi majikan gitu loh. Mereka misalnya tiba-tiba semua memanggil asisten rumah tangganya dengan cara agak kasar misalnya. Tapi karena itu lagi buru-buru misalnya, lagi buru-buru atau lagi ngapain yang situasi yang lagi panik, nah itu penting ke situ. Jadi harus ada kecerdasan tambahan bagaimana di pekerja ini memahami banget kultur bahasa tubuh dari majikan seperti itu. Kultur budaya, bahasa tubuh itu Ya, berarti jadi misalnya gini, kalau majikan tiba-tiba mukanya tuh begini, gestur. Ya, gestur itu aja misalnya kita beritahu. Dari Atau mana mereka akan tahu dari mana pun ini. apakah selama ini tidak ada pelatihan itu, pembekalan sebelum mereka berangkat? Ada, pelatihan juga ada, tetapi memang pelatihan itu kan bukan membutuhkan waktu lama. Ya, membutuhkan waktu lama dan memang metode pelatihannya supaya cepat ditangkap itu apa? Ya, kita coba ambil bahasa kerja sesuai dengan kemampuan mereka. Misalnya mereka akan ditempatkan pada sektor PRT ya, pekerja rumah tangga di sana. Ya paling ya bahasa sekitar dapur gitu kan. Terus cara menawarkan pekerjaan, cara menanyakan sesuatu supaya pekerjaannya nggak salah, kan gitu. Ini apa masalahnya, apa nggak salah, apa furen apa, kan gitu. Oke. Kalau Mas Darko nanggapi Maningsih ini gimana? Apakah dia salah satu Ya, TKI yang siap, yang saya melihat beliau bisa bertahan hingga 11 tahun karena beliau juga menikmati pekerjaannya. Kedua juga nasib, alhamdulillah ya. Beliau bertemu dengan seorang majikan yang betul-betul paham dan tahu bagaimana dia adalah menjadi bagian dari keluarganya. Dia akan bersambut dengan kualitas kerja juga, etos kerja yang diberikan Bani teknisi ini untuk majikannya. Jadi beliau diberi tanggung jawab untuk mengasuh anak, ya, mengantarkan mereka sekolah segala macam, yang otomatis ada interaksi antara teknisi dengan si putra majikan. Dan harus dicatat loh ya, mereka yang kebetulan punya pengasuh itu akan lebih lekat emosinya dengan sang pengasuh. Ada dibanding ada porsi lah, ada presentasi mungkin ya, karena yang kontak sang hari itu hampir sang pengasuh ya. Oke. Majikan yakin bahwa emosi, perilaku, attitude dan gesturnya teknisi ini layak untuk dia menjaga anak saya. Nggak mungkin dong. Ya, itu. Nah, jadi 11 tahun pengalaman beliau dari sana itu apa yang kita? Selain memang karena etos kerja dan semangat untuk belajar, semangat untuk selalu memperbaiki diri, kebetulan majikannya baik, ngerti. Nah, ini yang mungkin beliau juga akhirnya malah betah bekerja. Karena ada kesempatan itu dan ada cita-cita yang beliau simpan untuk ini kesempatan yang baik yang harus Baik, artinya kalau boleh saya kutip bahwa ada kesiapan juga dari calon PMI itu sendiri. Ya. Baik kesiapan mental, keterampilan, penguasaan bahasa, dan juga kemampuan dalam bidang-bidang tertentu, gitu ya. Ya, artinya juga tidak semua masalah timbul dari majikan. Ya, kita harus akui itu. Selain itu juga harus ada sebuah sistem yang baik. Bagaimana tadi sempat disampaikan, ada supply dan demand, ada kebutuhan pasar, yang kemudian bagaimana negara pengirim bisa menyiapkan sumber daya manusianya atau pekerja migrannya sesuai dengan kebutuhan pasar itu sendiri. Gitu ya kira-kira. Bahkan Oke, pemirsa channel Nur Salimung Deso, jangan kemana-mana karena masih lanjut dengan wawancara Maningsih. ini di warung kopi ya. Warung kopi ya. Maningsih. Betul ya. Ini akan menjadi dokumentasi kenang-kenangan. Mungkin nanti Maningsih juga di sana bisa melihat
dan mengingatkan bahwa ini masa-masa bersama kami. Karena jarak mungkin kita terlalu jauh gitu ya Mbak ya. Hanya doa yang tak ada batasan. Kami di sini mendoakan sampean dan kami juga minta doanya sampean dari sana. Semoga kami diberikan kekuatan baik lahir maupun batin. Amin. Mbak Ningsih, bisa kasih penggalan kalimat saran bagi pemula, bagi pekerja migran yang akan atau calon pekerja migran yang akan berangkat khususnya ke Qatar ya, ada saran nggak untuk mereka? Apa ya saran mereka? Ya mudah-mudahan apa pekerja migran seperti saya mudah-mudahan dapat majikan baik, soleh, sabar, apa adanya kita harus baik. Ada sarannya apa? Itu kan tadi mudah-mudahan dapat majikan yang baik. Saran bagi mereka apa yang harus disiapkan? Ya apa sih namanya? Mental harus disiapkan. Mental, Iya. kesiapan itu ya. Oke, terus selain mental apa Mbak? Apanya? Maaf. Kemampuan bahasa. Ya pasti itu nomor Oh, satu. Oke, Mbak Ningsih. Jadi ini teman-teman ada saran dari Mbak Ningsih yang boleh dikatakan sangat senioritas. Karena sudah 11 tahun di Qatar bekerja. Bahwa teman-teman kiranya bisa menyiapkan mental sebelum berangkat ke luar negeri khususnya di Qatar. Karena di sana budayanya juga beda, karakternya juga beda gitu ya Mbak Ningsih ya. Nah, mungkin banyakkan keras-keras gitu ya ketimbang di Indonesia sendiri. Mas Ridwan, ini kayaknya ada ruang 1 menit untuk kamu berbicara. Tadi banyak sekali ruang menitnya yang disampaikan oleh Mas Darko. Hampir 10 menit sendiri berbicara, nggak ada titik, nggak ada koma, dan susah dibendung, susah diberhentikan kalau udah ngomong. Giliran wawancara dengan TKI-nya, dengan PMI-nya Bu Ningsih hanya selalu bilang takban ya Bapak, takban ya Bapak. Isbiada eksklusif ya Ningsih. Les takban. Gimana? Ya Ridwan, Kev, apa ya, mau bahasa Arabnya? Nggak usah pakai bahasa Arab aja dah, Kevan nanti. Bagaimana menurut Anda tentang hari ini di masa adaptasi baru, ya, khususnya bagi PMI kita yang cuti dan hendak akan kembali ke negara penempatan? Ada nggak saran untukmu, untuk teman-teman yang mereka akan kembali ke negara penempatan? Oke. Dari mulai persyaratan untuk yang ke negara manapun itu sama saja, cuman tambahannya hanya satu. Kita harus melakukan swab tes PCR bebas corona, itu aja. Apabila kita sudah paspor masih di atas 6 bulan, salah satunya mengantongi tiket, punya ID residen, Oke. reentry visa, itu semua adalah syarat seperti yang sebelumnya masih tetap. Cuma ada tambahannya adalah kita harus melakukan swab test PCR. Nah, dalam hal ini kita hampir tiap hari ketika lagi pendampingan ataupun tidak lagi dalam rangka pendampingan, kita selalu bersosialisasi di media sosial, baik itu di grup medsos ataupun di Instagram, di Snapchat dan lain sebagainya. Jadi tolong jangan sampai terulang kembali bahwa untuk penerbangan internasional adalah swab test PCR, untuk domestik adalah antigen. Swab test antigen. Apa itu antigen, bisa dijelaskan? Itu hampir prosesnya sama, cuma perbedaannya adalah dia hanya untuk domestik dan pengetesannya hanya di sekitar gedung. Oke. Tetapi kalau untuk PCR itu mengambil di hidung dan mohon maaf di mulut. Karena sampai sekarang ini banyak yang jadi
gagal paham. Karena mungkin kurangnya informasi atau dia sedikit tidak melihat kabar di luar baik di media sosial atau dan lain sebagainya. Jadi kita selalu membantu dalam hal ini agar pas waktunya ketika mau kembali lagi ke negara pendapatan dimohon untuk selalu mengupdate, dimohon untuk surat-suratnya dokumennya dipersiapkan. Seperti apa yang harus Seperti yang disiapkan? tadi saya sebutkan, Apa saja? ID residen atau IGOMA, entry visa, Oke. rasanya atau mempunyai ID majikannya. ID majikannya. Iya. Untuk Itu sebagai syarat kekuatan bahwa kita itu benar-benar bekerja di atas nama ID atau IGOMA majikannya tersebut. Oke. Begitu loh. Untuk meyakinkan. Meyakinkan. Baik. Memang mungkin tidak dapat, tapi kita menjaga diri lebih baik sedia payung sebelum hujan kan. Ketika kita juga mengambil cuti ya mana? Karena mustahil kan kalau ID majikan dibawa sama kita ke Indonesia, nggak boleh, mamnu itu namanya. Begitu. Dan yang saya tekankan adalah swab PCR. Itu yang sangat wajib sekali sampai dengan hari ini. Apabila memang tidak membawa, ya maaf, itu memang sudah aturan dari Indonesia sampai ke negara penempatan ketika kita mendarat. Itu wajib dan wajib dan wajib. Apabila tidak ada, ya maaf, berarti tidak layak untuk terbang, akan menguras apa? Menguras waktu, menguras tenaga, dan menguras uang juga. Yang jauh-jauh dari kampung halaman ke Jakarta ketika tidak mampu masyarakat. Itu mungkin yang selalu saya keluarkan. Kenapa? Sampaikan, jangan sampai menyesal di kemudian hari. Teruslah baru bertanya sesat di jalan. Oke. Tidak usah sungkan-sungkan. Baik, terima kasih Mas Ridwan atas waktunya. Jadi harus ada dokumen yang perlu disiapkan pada saat cuti. Itu ya, tadi sudah dijelaskan dari A sampai Z. Dan teman-teman jangan kemana-mana, masih tetap di channel Nur Salim Wong Deso, masih bersama saya. Tentunya jangan kemana-mana, bahwa tadi kita sudah melakukan wawancara eksklusif dengan pekerja migran kita, Ibu Ningsih, Mas Darko selaku pendamping, dan juga Mas Ridwan selaku pendamping. Bahwa perlu saya garis bawahi dalam hal ini, bekerja adalah hak setiap orang. Namun sebelum kita bekerja harus ada beberapa hal yang perlu disiapkan. Ketika kita memutuskan untuk bekerja ke luar negeri, haruslah kita mencari informasi terlebih dahulu. Informasi itu bisa kita dapatkan di dinas terkait, dinas tenaga kerja. Kalau dinas tenaga kerja terlalu jauh, kita bisa cari informasi di pemerintahan desa. Kalau di pemerintahan desa kita tidak menemukan, maka alternatif lainnya kita bisa datang ke lembaga-lembaga kemanusiaan atau serikat buruh yang ada di sekitar kita. Carilah informasi di sana mengenai persyaratan bekerja itu apa saja, dokumen yang harus disiapkan apa saja, ya. Terus negara penempatan yang diberlakukan di mana saja. Cari di situ informasi. Ya, setelah kalian dapat informasi dan sudah memutuskan untuk berangkat, maka siapkanlah mental. Ya, karena bekerja di luar negeri butuh mental yang kuat. Nah, kita akan menghadapi budaya yang berbeda, karakteristik watak yang berbeda. Ya, tentunya kita bisa memiliki semangat itu juga atas dasar dukungan dari keluarga kita semua. Nah, bagi yang punya suami, ketika mau berangkat hendaknya memperoleh izin dari pihak suami. Ya, berunding dulu. Ya, abi, bapak, ayah, hari ini mama mau bekerja ke luar negeri demi membantu abi, demi membantu ayah. Ada komunikasi yang terbangun dengan pihak suami. Nah, ketika suami kemudian memberikan dukungan, ini menjadi dasar fondasi kekuatan mental kita untuk berangkat ke luar negeri. Ya, setelah tadi mental kita miliki, yang berikutnya adalah persiapan kita juga harus memahami terkait dengan budaya negara penempatan yang akan kita tuju. Misalkan di negara Arab Timur Tengah, di Qatar, negara yang basisnya adalah Muslim, kita harus tahu budaya mereka.
Karena tentu berbeda dengan budaya kita. Kalau di kita senyum dari kecil diajarkan senyum adalah ibadah. Nah, kalau di sana bagi pekerja migran perempuan khususnya, jangan salah bahwa senyum itu bisa diartikan menggoda pihak majikan laki-laki. Ini penting ya. Yang kemudian juga bisa diperhatikan, jangan mungkin berlebihan memakai make up ya. Namanya orang bekerja masa harus pakai make up, lipstick yang tebal, bedak yang harus mahal gitu kan. Itu sangat berpotensi sekali mengundang persoalan yang bisa muncul seketika. Nah, maka kenalilah budaya negara penempatan, kenalilah karakteristik personnya. Nah, seperti tadi di Arab ya. Setelah kita tadi mengenal budaya, berikutnya kita siapkan dokumennya. Nah, misalkan kita mau berangkat harus ada KTP, KK, SKCK, buat paspor ya. Bisa kita buat paspor, jangan melalui sponsor ya. Buat paspor hari gini zamannya serba online. Teman-teman bisa referensi ke Mbah Google, misalkan cara daftar paspor, atau di YouTube teman-teman gunakan cara daftar paspor. Di situ nanti teman-teman akan mendapatkan informasi banyak ya, karena ketika teman-teman mampu membuat paspor sendiri, itu harganya jauh lebih murah ketimbang teman-teman memanfaatkan atau menggunakan jasa orang lain untuk pembuatan paspor ya. Itu yang kemudian terkait dengan SKCK. SKCK surat pengakuan keterangan baik dari kepolisian setempat, juga teman-teman bisa langsung buat sendiri, bisa datang ke polsek ya, tanpa harus kemudian minta bantuan kepada orang lain atau menggunakan jasa orang lain. Dan itu gratis semuanya SKCK ya, tidak ada pungutan biaya. Nah, perhatikan juga dalam prosesnya nanti teman-teman tidak boleh membawa dokumen yang asli ketika diserahkan ke pihak P3MI atau yang dulu namanya PJTKI atau dulu namanya PP3IS. Tidak boleh membawa dokumen asli. Ingat ini, catat ya. Yang harus diserahkan adalah dokumen yang semuanya adalah salinan ya. Biasanya dokumen yang diminta KTP, KK, buku nikah ya. Nah, itu semuanya harus dalam salinan, jangan yang asli. Ingat. Yang berikutnya, perhatikan, ketika misalkan teman-teman sudah masuk dalam proses itu dan teman-teman mendapatkan kejanggalan bahwa misalkan perjalanannya ada jaminan, surat tanah diminta, BPKB diminta, ini harus jadi perhatian khususnya bagi teman-teman bahwa tidak boleh pihak perusahaan itu meminta surat jaminan tanah ya. Kalau misalkan dia maksa, jangan sekali-kali memberikan dokumen tanah atau apapun. Ini khusus untuk pekerja migran perempuan ya. Ingat-ingat itu ya. Ingat, kejahatan bisa terjadi dimanapun, kapanpun, dan siapapun ya. Kita tidak tahu. Kita hendaknya mampu meminimalisir kejahatan itu sendiri dengan cara kita mencari informasi sebagai bahan jendela wawasan kita untuk mengetahui apa yang menjadi tujuan kita. Kalau kita mau berangkat ke luar negeri, ya kita cari tahu informasi berangkat yang benar, yang aman itu seperti apa. Ya, tadi kalau dicari di kantor-kantor pemerintah nggak ada, dari kantor pemerintah desa nggak ada, maka carilah daftar nama-nama organisasi serikat buruh atau LSM atau lembaga kemanusiaan yang lainnya. Gimana nyarinya? Jangan bingung-bingung, hari gini ada Mbak Google. Ya, gunakan Mbak Google untuk mencari informasi. Jangan gunakan Mbak Google untuk janjian dengan sang kekasih, apalagi selingkuh. Sangat tidak boleh, teman-teman. Baik, masih bersama channel Nur Salim Wong Deso. Ini adalah episode yang kedua, wawancara eksklusif bersama pekerja migran kita, Ibu Ningsih.
Nanti besok kita akan ada wawancara eksklusif lagi dengan pekerja migran kita yang akan berangkat ke Saudi Arabia. Jadi kita berdasarkan negara. Saudi Arabia. Oh, bukan Saudi Arabia, Haralat. Lain waktu maksudnya, lain waktu. Lain waktu, Mas Ridwan. Ini kan besok. Ya, karena hari ini Besok. untuk informasi Besok Saudi satu. Arabia masih ditutup. Per tanggal Hah? berapa ini? Masih ditutup. Nah, ini yang Qatar. Baik. Jangan lupa kasih komentar di bawah, kasih jempol, bila perlu jempol yang papat kasih, ya. Sebarkan ke teman-teman pekerja migran kita menjadi informasi penting supaya tidak ada lagi pekerja migran kita yang menjadi korban modus penipuan, menjadi korban modus TPPO, tindak pidana perdagangan orang. Ingat, itu informasi sangat mahal, sangat penting, ya. Dan teman-teman harus selalu berbagi informasi, ya. Ketika kita tidak bisa berbagi dengan Rizky, dengan Fulus, karena kita sayang dengan Fulus kita, maka berbagilah informasi. Kenapa berbagi informasi itu mahal? Teman-teman selalu bercerita sana sini tentang politik, hiruk pikuk, sosial, budaya. Kenapa tidak mau berbagi informasi? Kenapa mahal sekali informasi? Hah? Baik teman-teman, ini ekspresi saya geram kepada semua pihak yang mengerti tapi tidak mau berbagi informasi, yang memahami tapi tidak mau berbagi informasi. Ingat, informasi merupakan pintu kita jauh dari potensi terjadinya penipuan. Oke, jangan kemana-mana, masih tetap di channel Nur Salim Wong Deso yang selalu memberikan inspirasi, memberikan informasi. Apa? Oke. Alhamdulillah, perjalanan juga kita sudah sampai di Bandara Soekarno-Hatta. Ini mungkin bukan hari terakhir ya. Mungkin ada lain waktu, barangkali usia kita diberikan umur yang panjang. Mungkin bisa diberikan waktu pertemuan kembali dengan Maningsi di lain waktu gitu, Maningsi. Ya, kita bisa bertemu mungkin di Qatar atau mungkin di daerahnya Maningsi, kita nggak tahu. Nah, yang jelas bahwa pasti kalau umur kita panjang dan diberikan pertemuan kembali, maka tidak ada sesuatu yang tidak mungkin. Dan kayaknya kita akan sudahi dulu ya, karena sudah mau masuk ke Terminal 3, di mana Mbak Nisi juga sudah harus siap-siap tentunya untuk boarding pass dan semuanya. Oke, semuanya lihat di depan, kita sudah sampai di Terminal 3. Oke, Mas Darko mau ngomong apa, silakan. Ini harusnya di Oke, thanks.